Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya sudah bersemangat untuk memulai diskusi ini. Mari kita sambut Pak Antos untuk menyampaikan pidato pembukanya. Dalam pidato ini, Pak Antos akan membawakan tema perlindungan anak dari paparan rokok untuk mencapai RPJM 2020-2024. Pak Antos, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vela, Bapak Ibu yang hormati. Pertama tentu salam hormat kami kepada Mbak Nahla Jovia Alisa. Ini ada satu perjuangan kita bersama bagaimana mencegah anak-anak kemudian tidak merokok, yang tentu jembatannya nanti bagaimana perokok pemula dan juga perokok dewasa itu akan berkurang. Jadi kami menyebut ini perjuangan karena tantangan sangat tinggi sekali, sehingga sebagai pejuang kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh berputus asa, selalu optimis meskipun belum semua perjuangan itu dapat berjalan dengan baik. Yang juga tentu salam hormat kami kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Kesehatan Kota Bogor ya. Ini menjadi satu best practice bagi kita untuk kemudian menerapkan di kabupaten kota lain sebagai kabupaten kota layak anak. Yang tentu juga kami terima kasih kepada Pak Johan ya dari Brebes, dan juga tentunya Mbak Vela yang hari ini memberikan moderator kepada kita. Kami izin tidak menyebut sebagai keynote karena saya itu eselon 2 ya pada tataran teknis. Karena itu kami lebih banyak bicara teknis sebetulnya, dan kami melihat teknis inilah sebetulnya harus kita tekniskan lagi gitu. Jadi harus teknis dalam bentuk rencana aksi dan mengukur rencana aksi itu. Tentu kami menyampaikan salam hormat kepada kita semua, kepada hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Tentu kami sapa dengan dengan religi kita yang miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat buat kita semua. Tentu kesehatan yang kami ungkapkan tadi itu bagian yang paling penting bagi kita untuk selalu kita syukuri. Tanpa kesehatan yang ada, kita tentu tidak bisa berada pada room ini, dan ini juga satu modal dasar kita untuk kemudian mampu melakukan hal-hal yang kita sudah pikirkan dan sudah kita rencanakan. Karena itu sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita rasa sayang menyayangi, dan ingin kemudian melakukan apa yang kita miliki untuk kemudian bermanfaat untuk masyarakat luas. Kami akan membuka kami akan menggunakan akan men-share beberapa hal yang sudah kita siapkan. Minta tolong saya diberikan akses untuk sharing ya. Baik, minta tolong di-share. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat apa yang sekarang ini kita hadapi, tentu sangat sangat luar biasa yang sedang kita hadapi, di mana kita sedang menghadapi apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 yang sudah berapa kali kita sampaikan, tapi pada saat bersamaan kita juga menghadapi era destruktif. Ini barangkali kita juga nanti bagaimana tantangan kita. Era destruktif itu adalah ditandai dengan penggunaan IT yang sangat luar biasa sekali, sangat cepat sekali, sehingga kita harus pintar-pintar menggunakan IT itu dan memilih satu standar tidak kemudian merokok ketika menggunakan IT. Ini barangkali penting sekali kita lakukan. Dan kemudian membuat standar tidak kemudian merokok ketika kita harus PPKM berada di rumah. Ini harus kita jaga betul, jangan sampai nanti selama ini orang tua merokok di luar karena alasan PPKM, maka merokok di rumah ya. Merokok di rumah punya dua aspek. Satu aspek asap rokoknya yang punya masalah, yang kedua juga aspek pada perilakunya. Jadi saya ingat betul dulu ketika disebutkan sering sekali kita mengalami disonat. Disonat itu berbeda antara yang disampaikan orang tua dengan yang dilakukan orang tua. Jadi ketika orang tua ingin anaknya tidak merokok,
lalu menyampaikan pesan jangan merokok, tapi bersangkutan adalah merokok. Jadi jangan-jangan kondisi rumah yang sekarang ini kita berada di rumah gitu. Kita harus gunakan kesempatan itu untuk kemudian memperkuat edukasi untuk pencegahan rokok. Jangan sebaliknya terjadi kumpul-kumpul di rumah itu justru akan mempercepat penularan merokok pada anak-anak. Ini satu tantangan di dalam masa destruktif dan juga masa pandemi. Ini barangkali yang kita harus lihat bersama. Yang kedua, kita sadar betul bicara anak adalah kita bicara anak orang kelompok penduduk yang jumlahnya itu 84 juta. Jadi jumlah yang sangat besar sekali. Kalau kita bandingkan negara-negara di Asia Tenggara, maka jumlah anak kita itu melebihi daripada jumlah penduduk di masing-masing negara. Jadi barangkali suatu kekayaan yang luar biasa sekali, tetapi jangan sampai kekayaan kita itu dimanfaatkan oleh orang lain, terutama para perokok kita, sehingga kita anggap itu sebagai resources kita luar biasa, ternyata resources kita yang ompong karena sudah dimasuki oleh berbagai isu-isu yang tidak baik, seperti isu rokok, isu pornografi, isu kekerasan dan lainnya. Kita jaga betul mereka dengan cara kita masing-masing, sehingga menjaga anak adalah menjaga generasi kita ke depan, menjaga kepemimpinan kita ke depan. Ini barangkali yang harus kita lihat sehingga kita bisa nanti menciptakan hal yang berkarakter, religius, berkualitas, tentu memiliki daya saing yang luar biasa. Daya saing ini penting betul, sehingga kita bangga sebagai anak Indonesia, kita bangga sebagai orang Indonesia, kita bangga kalau ada anak-anak Indonesia berprestasi di luar negeri, melebihi daripada anak-anak lain, itu satu kebanggaan bagi kita. Dan itu kebanggaan itu tidak muncul begitu saja, kebanggaan itu harus melakukan pemenuhan anak, juga perlindungan anak, dan juga menjaga anak untuk tidak merokok. Jadi teman-teman semua, barangkali satu tantangan kecil aja, bisa nggak nanti di list anak-anak Indonesia yang membanggakan, baik dalam olahraga, baik dalam sains maupun lainnya, tanya mereka merokok atau enggak gitu ya. Kalau misalnya mereka tidak merokok, ini bukti bagi kita bahwa anak-anak tidak merokok itu punya potensi yang sebetulnya sangat luar biasa, sehingga kita kembali kemudian ke hal dasar bagaimana orang kemudian merokok itu bagian dari kekeliruan, merasa salah dia merokok gitu, sehingga cara-cara kita berkomunikasi, behavior change komunikasi yang kita cantumkan adalah bagaimana merokok adalah satu cara yang tidak baik. Orang kemudian merasa malu, shameful ya, ketika dia melakukan merokok, dan merasa bersalah ketika dia merokok. Itu mungkin satu cara yang sangat unik sekali, tapi sangat baik sekali untuk kemudian membawa ini satu perubahan sosial, bahwa merokok adalah cara, metode, ataupun kegiatan yang sangat tidak baik. Ini barangkali faktor risiko anak mulai merokok itu dari mana? Dari orang tua. Ini bicara merokok, mohon kita mata pandangan kita jangan kepada kelompok yang educated people aja. Jadi jangan hanya di perkotaan orang-orang yang kelihatan agak mapan ya, tapi kita lihat cara pandang kita keseluruhan, cara pandang kita pada teman-teman kita di pedesaan ya, orang-orang tua kita di pedesaan, orang-orang tua kita yang berlayar, orang tua kita ini pandang kita luas, sehingga kita kemudian tidak mengulang hal yang sama untuk kelompok yang sama. Ini yang kami ya betul, mengulang hal yang sama untuk kelompok yang sama. Akhirnya apa? Akhirnya ini hanya berakhir dengan diskusi. Padahal ada kelompok-kelompok yang memang rentan, kelompok yang telah melakukan itu, bagaimana kita mencapai mereka, dan tentunya webinar ini tidak akan bisa mencapai mereka. Cara apa yang bisa kita lakukan? Itu yang kerap kami lakukan. Jangan kita kemudian memuaskan yang kita yang sudah tahu, sementara banyak yang belum tahu di lapangan tetap melakukan hal yang sama. Tentu paparannya itu terjadi di rumah ya, di dalam rumah kan tuh PHBS salah satu itu jangan merokok di dalam rumah, itu penting sekali. Karena paparan di rumah barangkali Bapak Ibu tahu betul bagaimana dampaknya ya. Kami mungkin tidak akan ulas ke arah sana, dan tempat-tempat umum mudah-mudahan ini sudah mulai makin berkurang, sehingga di bis juga sudah makin berkurang, di pasar juga sudah makin berkurang. Kalau ini dapat kita perkuat betul, maka ini menjadi satu modal yang penting sekali. Juga bagaimana paparan iklan ya, tempat penjualan juga kita tahu masih ada iklan-iklan yang ada di beberapa
media elektronik juga masih ada ya, media luar gedung juga masih ada, dan sekarang ini yang juga berkembang adalah di media sosial. Bisa nggak kita mencari kunci kemudian untuk kemudian mencegah ini? Tidak ada iklan itu. Jadi yang kita cari kunci, jangan kemudian kita terobos, enggak. Tapi kuncinya di mana? Kalau kunci itu ketemukan, mari pelan-pelan kita bicara dengan kelompok-kelompok kunci ini untuk kemudian melakukan pencegahan yang kita khawatirkan itu. Karena itu kami sebetulnya sangat tepat sekali. Kita tentu amanat kita adalah Konvensi Hak Anak dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana non-diskriminasi menjadi bagian yang kita sangat perkuat, kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga kenapa kami sangat getol sekali, sangat ingin sekali pencegahan merokok, karena merokok bagi kami bukan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau dia bukan kepentingan terbaik bagi anak, maka seharusnya kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan itu. Dan juga bagaimana dia nanti akan pengaruh pada tumbuh kembang anak, sehingga kita menjadi bagian dari itu juga. Mari bersama-sama, karena ini undang-undang, bukan hanya satu kementerian, tapi semuanya, baik negara, pemerintah, daerah, keluarga, siapapun sebetulnya kita punya kewajiban yang sama untuk kemudian melaksanakan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak ini. Terakhir ada bagaimana suara anak. Kita sudah mendengarkan suara anak-anak yang kita kemarin itu kumpul ya, setiap Sabtu kita lakukan pertemuan dengan forum anak, semuanya gelisah juga, resah juga dengan persoalan merokok pada anak. Artinya yang resah gelisah itu mereka yang sudah paham, tetapi yang merasa aman-aman saja mereka yang belum paham. Bagaimana cara kita menjangkau mereka yang belum paham ini? Kami menggunakan forum anak, tetapi juga tentu lebih komprehensif nanti perlu kita lakukan. Ini klaster-klaster di dalam 5 klaster terhadap hak-hak anak ya. Ada hak sipil, kebebasan, hak lingkungan keluarga, hak kesehatan, kesetaraan, pendidikan, juga perlindungan khusus anak. Kita tahu Konvensi Hak Anak itu adalah bagaimana anak mencapai status kesehatan tertinggi. Jadi disebut status kesehatan tertinggi itu seperti apa ya? Ya, jadi dia tidak ada gangguan pada fisik, tidak ada gangguan pada mental, dia bisa melakukan semua aktivitas dengan baik, dan juga kita ingin masukkan juga cara-cara karakter yang baik, tentu berpikiran positif, selalu membantu orang lain. Hal-hal itu memang harus kita praktekkan. Jadi tidak bisa kita bicarakan, tapi harus kita tunjukkan kepada anak-anak bagaimana bergotong royong, dan itu kemudian kita bina betul. Bagaimana dia sejak masih dalam kandungan, kemudian selama perkembangan 1000 hari pertama kehidupan, kemudian juga bagaimana dia pada waktu nanti masuk pendidikan usia dini, hal-hal itu perlu kita lakukan. Yang paling penting ada keluarga. Jadi paling penting ada keluarga. Jadi kalau misalnya kita menyebut anak kemudian tidak merokok, itu biasanya karena keluarganya tidak merokok. Kalau kemudian anak itu merokok, itu karena ada potensi di keluarganya merokok. Jadi keluarga itu sangat penting sekali. Karena itu bagaimana upaya kita untuk masuk ke keluarga. Kalau misalnya teman-teman melihat bahwa masuk ke keluarga itu ada Kementerian PPA, ada BKKBN, siapa lagi. Tapi real kegiatan kita di keluarga itu. Real kegiatan kita di keluarga itu, bagaimana pesan-pesan ini masuk ke keluarga. Dengan cara apa? Kalau misalnya pesan-pesan kita itu masih berada pada pertengahan, itu tidak membumi masuk ke keluarga, saya khawatir itu lagi tadi. Kita melakukan hal yang sama, berulang, tetapi tidak bisa kita ukur efektivitasnya. Karena itu kami juga mengajak kita semua untuk melihat efektivitasnya itu. Tanpa efektivitas yang baik, rasa-rasanya ya kita ya mungkin ya tidak akan banyak sebetulnya memberikan kontribusi. Jadi ini barangkali yang kami lihat juga. Karena itu juga kita ingin isu-isu yang kita miliki, ada isu stunting. Stunting terkait dengan rokok enggak? Terkait dengan rokok. Cuman sebesar apa terkait rokoknya? Apakah kita menghitung odds rasionya atau risk rasionya? Barangkali tergantung penelitiannya. Ada penelitian yang kemudian menghubungkan itu secara berhubungan secara langsung, ada juga yang melihat tidak langsung. Masalah gizi, anemia terkait dengan rokok, ya terkait. Kenapa? Karena kalau misalnya seseorang itu merokok, maka karbon dioksida itu akan mengikat oksigennya. Kalau oksigen keikat, maka dia tidak bisa masuk ke tubuh dan punya hubungan tentu nanti dengan hemoglobinnya. Penyakit tidak menular sangat keras sekali, kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, personal hygiene, kekerasan.
Ini barangkali yang kita pilih mengenai rokok hari ini, sehingga ini ada target-target yang sudah ada. Barangkali kami juga ini barangkali identifikasi kita bersama, harga rokok yang masih rendah, satu tantangan bagi kita. KTR kita nanti kami tunjukkan beberapa hasil survei kita, tetapi ini masih perlu kami validasi lagi, sehingga belum bisa digunakan di publish kepada umum, hanya saja kami gunakan sebagai referensi kita semua, nanti setelah kami validasi baru akan kita gunakan. Ini juga belum adanya larangan total iklan promosi sponsor. Ada nggak larangan? Ada, tapi larangan totalnya belum. Rokok memberikan pemasukan sangat besar, ini adalah ini bisa positif, bisa negatif, kita melihatnya yang devisa yang ada ya. Kita juga masih punya kaitan bagaimana Convention of Tobacco Control itu tentu untuk kita lakukan. Di dalam komunitas di keluarga, ini satu keprihatinan kita, di mana belanja terhadap rokok itu lebih tinggi dari belanja terhadap telur ayam, lebih tinggi belanja terhadap daging, masih lebih tinggi telur ayam tambah daging. Ini barangkali satu hal yang membuat kita, kenapa stunting juga masih dikeluhkan. Salah satunya itu adalah bukan pendapatannya, bukan pendapatan keluarganya, tetapi mekanisme pengeluaran keluarganya. Jadi mekanisme pengeluaran keluarga, sehingga pendapatan itu tidak digunakan secara utuh untuk perbaikan kesehatan gizi dan pendidikan. RPJMN tentu dia sangat jelas sekali apa yang ingin kita capai. Mudah-mudahan ini roadmap-nya sudah ada dan dapat kita capai. Jadi selalu dia ada dokumen, tapi yang paling penting bukan dokumennya, yang paling penting adalah implementasinya. Ini barangkali yang selalu kami, karena jangan sampai kita dikenal sebagus dalam dokumen, tapi implementasi masih perlu kita tingkatkan. Ini barangkali beberapa peraturan yang ingin kita terkait dengan itu. Di Undang-Undang 36 tentu sangat kuat sekali ya mengenai tentang kesehatan. Ada peraturan pemerintah 109 tentang penambahan yang mengandung zat aditif. Berupa ini yang sebetulnya hal-hal yang ingin kita usulkan untuk kemudian ada perubahan-perubahan dilakukan. Juga peraturan Menteri Kesehatan 40 tentang peta jalan pengendalian tembakau. Kita perlu mengevaluasinya sejauh mana kita sekarang ini dan bagaimana kita untuk mencapainya. Juga kawasan tanpa perokok dan juga bagaimana kawasan tanpa perokok di sekolah. Ini beberapa penerapan KTR yang kita tahu. Aturan pelarangan iklan rokok bagi anak remaja serta ketentuan jam tayang iklan itu perlu kita kita perkuat betul. Aturan untuk tidak melibatkan anak dalam iklan rokok itu jelas sekali. Aturan tidak memuat iklan produk tembakau di media cetak untuk anak dan remaja. Jadi kalau dulu ada mading, sekarang kan nggak ada mading lagi. Masih ada mading mungkin ya. Tapi di medsos ini kan harus perubahan itu kita lakukan. Lagi-lagi yang kami sebutkan tadi, ini ada masa era disrupsi. Di era disrupsi itu ditandai dengan pengguna teknologi, medsos segalanya. Sudah nggak kita memikirkan apa yang perlu kita perbaharui pada era disrupsi ini? Tentu pentingnya informasi, edukasi, dan komunikasi kepada anak remaja mengenai bahaya rokok. Ini barangkali hal-hal yang kebijakan yang ada, kita harus ukur apa yang kita lakukan dari kebijakan itu. Kami sebetulnya tentu melakukan hal-hal yang bisa kami lakukan. Jadi bagaimana kita kemudian tentang anak ya, anak kemudian kita berikan upaya melalui keluarga untuk tidak merokok. Kita juga membimbing berbagai panti asuhan untuk kemudian tidak ada anak yang merokok, kemudian juga tentu berbagai satuan pendidikan dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Karena itu kelembagaan di dalam kabupaten kota layak anak itu sangat penting sekali. Kita tahu bahwa di dalam kesehatan yang kita ukur itu ada 6 persalinan, gizi, PMBA, dan terakhir ada KTR dan IPS rokok. Ini kita ukur setiap tahun di masing-masing kabupaten kota. Kalau gitu kita melihat iklan kawasan tanpa rokok tanpa iklan promosi sponsor juga sangat kita butuhkan, sehingga aturan-aturan ini perlu kita perkuat dan kita tegakkan. Apa yang kami ukur di dalam kawasan tanpa rokok? Yang pertama, apakah ada peraturan kebijakan daerah tentang kawasan tanpa rokok? Jadi ada enggak kawasan perokok kebijakannya? Kalau ada, disosialisasikan nggak ke masyarakat? Ini barangkali yang kita lihat. Jadi jangan sampai ada, tapi tidak disosialisasikan aturan-aturan itu. Akhirnya apa? Aturannya bagus ketika kita baca, tapi diimplementasinya nggak bisa kita ukur. Yang kedua, berapa persentase KTR di fasilitas kesehatan, di fasilitas pendidikan, tempat anak bermain,
tempat ibadah atau rumah ibadah dan angkutan umum, kita berharap di atas 90%. Kemudian persentase KTR di tempat umum di atas 50%, jadi tempat umum di atas 50%. Ada lembaga pengawas KTR. Dia harus dibuat lembaga pengawas KTR. Kalau enggak nanti ya kembali lagi KTR-nya sudah bagus tetapi tidak ada yang ngawasi, sama dengan seperti tidak punya KTR kan ya. Tidak adanya iklan promosi dan super rokok pada kegiatan melibatkan anak. Jadi kalau kegiatan-kegiatan anak, mungkin kegiatan lain juga sebaiknya jangan ya. Tidak ada iklan promosi. Ada keikutsertaan forum anak, kelompok anak terkait KTR dan pelarangan IPS. Jadi kita ingin anak-anak kita itu menjadi 2P ya. Dia adalah sebagai pelopor dan juga sebagai pelapor. Ada kemitraan antara OPD, LM, dunia usaha dan media dalam pengelolaan KTR dan pengawasan tidak rokok. Jadi kita ingin betul di semua tempat-tempat pekerjaan, apakah di pabrik, apakah di kantor, semua itu bebas daripada asap rokok. Jadi KTR betul dia. Ini sebetulnya lebih mudah kita karena dia ada ada lembaganya, lebih mudah kita lakukan. Ini bagian-bagian yang kita lakukan. Karena itu kita terus-menerus melakukan di KLA ya, Kota Layak Anak kita, Kabupaten Kota Layak Anak kita sangat perkuat betul bagaimana untuk tidak merokok, bahaya rokok bagi kesetaraan reproduksi, mengenai 2P, kampanye anak Indonesia hebat tanpa rokok, kemudian workshop peran forum anak dalam merokok, revisi 109 yang kita harapkan juga, kemudian juga ikut di dalam berbagai pertemuan RPJMN, mendukung WHO untuk pertemuan terkait TAPS ya, menyusulkan kasus dan beberapa hal yang kita lakukan, menginisiasi smoke free family. Jadi bagaimana kita asap rokok itu hilangkan betul dari keluarga, sehingga ini harus masuk betul kepada cara kita juga di kesetaraan gender, sehingga nanti pihak-pihak tertentu bisa mengingatkan anggota keluarga lainnya untuk kemudian tidak merokok. Ini adalah hasil evaluasi kami, tapi ini kita tidak publikasi dulu. Ini masih sedang kami validasi. Ini hanya referensi untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kawasan tanpa rokok. Yang pertama adalah kepemilikan kebijakan. Kebijakan dalam bentuk perda itu sangat kuat sekali antara legislatif dengan eksekutif. Itu sudah lebih dari 50%, sudah bagus sekali. Dan juga pendidikan non perda, katakanlah dia peraturan bupati ya, itu sudah 20%. Artinya secara aturan kita sudah hampir 80% cara aturan. Tinggal kemudian kita bagaimana menegakkan aturan ini dengan baik. Kemudian disosialisasikan enggak? 65% disosialisasikan, artinya sudah bagus. Tinggal kita milih intensitas sosialisasinya. Jadi kami senang sekali sosialisasikan, tapi kita tidak puas dengan judul. Kita harus melihat kedalamannya. Kedalaman itu intensitasnya berapa lama, apa bahannya, kemudian bagaimana kemudian hasil evaluasinya. Selalu kita pada bagian 3 itu, sehingga kita tidak hanya melihat kepada jumlah, tapi kualitas akan kita lihat lagi. Itulah sebetulnya bagian terpenting untuk melakukan. Ini barangkali teman-teman semua ini ada hasil yang kemudian kita belum publikasi, tetapi paling tidak kita punya roadmap untuk kedepannya. Demikian sekali lagi terima kasih. Salam hormat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Antos. Saya setuju sekali tadi waktu Pak Antos bilang bahwa anak adalah aset bangsa. Dan agak menarik Pak tadi idenya bahwa ayo kita list anak-anak yang berprestasi di Indonesia gitu. Tentanya mereka apakah mereka merokok gitu ya. Dan itu pasti akan menjadi hasil yang menarik sekali bahwa saya yakin banyak anak-anak berprestasi di Indonesia yang tidak merokok, dan itu menjadi bukti bahwa saya mengutip kalimat Pak Antos tadi bahwa merokok adalah bagian dari kekeliruan gitu tadi. Tadi kita sudah menyaksikan juga bagaimana Pak Antos memaparkan apa saja upaya yang dilakukan oleh Kementerian PPPA. Tentunya yang didorong adalah salah satunya Kota Layak Anak, kemudian bahwa di klaster kesehatan yang ditangani oleh Kementerian PPPA ada didorong juga masalah KTR dan IPS rokok yang dilaksanakan oleh kabupaten kota yang di seluruh Indonesia ini. Dan tadi saya juga mencatat bahwa dari perspektif Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak berhak menikmati status kesehatan tertinggi, salah satunya mencegah anak agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, zat adiktif, yang tentunya juga termasuk rokok begitu.
Saya menanti-nantikan Pak Anto supaya pemaparan yang tadi di terakhir yang dicepetin itu bisa di-share ke publik Baik. sehingga kita juga bisa belajar juga dari capaian-capaian KTR yang ada di seluruh Indonesia ini. Terima kasih banyak Pak Antos, mohon sampaikan salam hormat kami pada Ibu Menteri Bintang. Semoga sehat selalu semua Bapak Ibu di Kementerian PPPA dan kita bisa mencapai target prevalensi perokok anak 8,7% di tahun 2024 sesuai dengan RPJM. Pantas barangkali bisa bertahan sampai tanya jawab atau ada jadwal lain kira-kira? Gini, saya itu mau ke kantor, tapi dari jam 7 udah ada kegiatan. Saya di rumah sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, saya jawab dulu, setelah itu saya ke kantor gitu. Oh Karena begitu. kantor saya juga ditunggu gitu. Nah silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya angkat tangannya, tapi sebelum itu sembari menunggu kita bisa foto bersama dulu barangkali ya Pak Antos ya, Ya, supaya silakan Bu, antisipasi Mbak kalau Puspa. Pak Antos nanti tidak bisa bertahan sampai akhir. Baik, silakan dinyalakan kameranya untuk Bapak Ibu terutama pembicara. Saya akan hitung sampai 3. Kak Novit sudah siap untuk capture layarnya? Oke, saya akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Antos. Ini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung ke Pak Antos, mumpung Pak Antos masih ada di sini? Jika tidak, mungkin kita akan coba diskusi nanti di akhir acara. Oh, ada satu orang Pak Antos. Punten, saya Ya, mohon izin bacakan ada dari Ardius ya. Ardius. Iya betul. Silakan Pak Ardius. Baik, terima kasih Pak narasumber. Saya Ardius dari Dinas Kesehatan Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Halo? Ya, Ya. silakan Pak Ardius. Oke. Cuman ada yang saya mau tanyakan beberapa hal terkait dengan materi yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama sih sebetulnya seberapa besar daya ungkit atau persentase penilaian untuk suatu KLA terhadap rokok ini. Kan tadi kan salah satu indikator KLA adalah rokok, ya. Karena apa? Ini saya lihat beberapa daerah, misalnya tempat kami, alhamdulillah di Sawalunto kita sudah punya perda, kita sudah punya perwako, kemudian ada lagi yang kita akan tunjukkan perwako larangan untuk iklan rokok. Alhamdulillah sampai kondisi sekarang kita sudah bebas dari iklan rokok, ya, di Kota Sawalunto. Dan itu komitmen dari wali kota kami sudah sangat jelas, ya, semua stakeholder pemerintah juga sangat tegas masalah itu, dan aparat yang mengayomi tentang peraturan ini sudah juga sangat tegas. Kalau ada sedikit aja iklan rokok terpasang tanpa mungkin pada malam hari mereka memasang gitu kan, paginya sudah bisa bergerak untuk mencopot iklan rokok tersebut. Itu sudah sangat jelas sekali. Alhamdulillah tahun ini kita juga dapat KLA dengan kategori India ya, Sawalunto. Cuman yang menjadi dilema kami di sini mungkin ya maaf, mungkin saya bukan menyinggung daerah lain. Kami betulnya sudah steril dengan iklan rokok, tapi nanti takutnya gitu kan, misalnya warga kami atau apa yang keluar dari Kota Sawalunto itu iklan rokok masih marak gitu kan di daerah lain tempat kita lalui jalannya tersebut, di daerah di luar Sawalunto. Itu kan juga bisa memicu itunya. Oh, bagus sekali iklannya karena anak-anak kan kalau misalnya naik mobil gitu kan, lihat keluar ada sesuatu yang menarik kan lihatnya itu kan. Nah, itu kan menjadi pemicu juga. Jadi mungkin antar kabupaten kota ini perlu suatu komitmen bersama lah, mungkin dari tingkat nasional lah harusnya gitu kan, untuk bagaimana yang terlibat sehingga kita komit masalah tentang iklan rokok ini. Kita sudah wanti-wanti daerah kita dengan iklan rokok, tidak ada iklan rokok lagi. Tapi pas kita keluar dari kita perbatasan itu sudah banyak muncul iklan-iklan rokok yang bentuknya sangat indah-indah sekali kan, sangat menarik sekali tentang itu. Itu menjadi kan pemicu juga bagi anak-anak untuk bertanya masalah itu. Saya rasa kemudian cukup, apa? Sudah cukup barangkali karena ya mungkin itu singkat, yang dari kami tentang itu hidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ardius, sempat cerita juga tentang prestasi Sawalunto nih, luar biasa, kita sangat apresiasi. Silakan Pak Antos untuk dijawab pertanyaan dari Pak Ardius. Pak Ardius, saya lupa Pak berapa jumlahnya ya, tapi cukup besar dia KTR itu. Saya lupa apakah 40 atau 50 ya. Karena kita kan di kesehatan itu, kita itu semua 150 Pak. Jadi nilai itu dari 1000 itu ada 5 klaster. Klaster kesehatan itu 150 nilainya. Saya lupa berapa
yang KTR-nya ya. Tapi kesehatan cukup tinggi Pak dia anunya. Jadi saya itu klaster kesehatan sama klaster pendidikan. Itu sekitar 250-280. Tapi nanti bisa saya sampaikan ke setelah saya nanti cek lagi berapa nilai untuk KTR. Persoalannya bukan di sana. Jadi kita kan penilaian daripada KLA itu pertama didasarkan kepada penilaian mandiri. Jadi teman-teman penilaian mandiri. Lalu nanti penilaian administrasi oleh kami. Yang ini yang kerap terjadi. Misalnya kadang-kadang kita minta ada SK, ada peraturan daerah. Tapi perdanya itu nggak dicantumkan gitu Pak. Ada katakanlah dia ada kebijakan ini disosialisasikan. Kadang-kadang fotonya itu satu foto untuk semua gitu. Jadi ini kelemahan cara. Ini kelemahan cara baik di kami maupun dari daerah. Jadi kerap sekali daerah yang sebetulnya harus sudah dua daerah itu. Pertama daerahnya itu memang sudah bebas, yang kedua rajin untuk semua dokumen-dokumennya itu. Itu yang kerap kita lakukan. Saya bilang ini daerah ini bagus loh. Saya tahu daerah ini gitu. Tapi dokumennya nggak bisa temukan gitu. Itu yang kerap terjadi. Karena itu nanti dia lihat nanti kebijakan itu ada atau enggak mana dokumennya. Anggaran itu ada enggak mana dokumennya. Sosialisasi ada enggak mana dokumennya kan ya. Kemudian KTR itu di mana lokasinya. Ini barangkali nanti kita coba perbaiki betul. Tapi saya mau tanya, Sawalunto Sejunjung, Sawalunto apa ininya Pak ya? Kategorinya Madya atau apa? Yang apanya Pak? Kategori KLA-nya apa? Madya Nindya, atau Nindya. udah Nindya udah tinggi. Udah 3 kali. Benar. Betul. 3 tahun Nindya. betul. Nindya ya. Kita ingin lebih tinggi lagi dengan yang utama ya, apa ya? Utama paling tinggi ya. Oke. Kalau misalnya udah Nindya itu sudah tinggi, udah benar dia antara yang Bapak kirim dengan yang kenyataan. Kenapa belum udah utama? Ada hal lain, mungkin tidak dirokok. Mungkin ada hal lain, mungkin di pendidikan atau mungkin di perlindungan, tapi hal-hal lain. Artinya sebetulnya kita utuh juga nanti semuanya Pak. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sehingga kalau Nindya saya nggak perlu lagi berikan masukan terhadap KTR-nya. Tapi ada hal lain nanti kita lihat untuk lebih memperkuat bagian mana sebetulnya harus kita dalami lagi. Demikian, makasih. Terima kasih banyak Pak Antos untuk jawabannya. Saya rasa kita sudah waktunya untuk beralih ke pembicara berikutnya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Antos. Siap. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak Antos. Bapak Ibu, nanti diskusi akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih Mbak Elva, Mbak Bella. Baik. Oke, Bapak Ibu, sebelum memulai sesi pemaparan, ada satu sesi kejutan nih sebenarnya yang menarik dan ingin disampaikan oleh tim protisi.id. Ada Kak Novit yang akan menampilkan sebuah infografis tentang kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki peraturan larangan pemajang produk rokok di daerahnya. Saya rasa Kak Novit sudah siap, silahkan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Novit. Sebelumnya kita mungkin sudah pernah bertemu ya di seminar pembentukan dan implementasi yang memang dilakukan oleh Forum Warga Kota Indonesia atau Fakta. Nah kali ini saya mau coba saya share screen dulu. Oke, ini saya ada presentasi soal. Oke, ini. Jadi ini adalah larangan memajang. Larangan memajang itu di dalam provisi itu sendiri ada yang namanya regulasi. Nah, regulasi ini sendiri itu memuat regulasi internasional, nasional, dan juga daerah. Nah, yang daerah ini kami kumpulkan dan juga kami seleksi dan kami teliti lagi. Memang apakah memang benar ada peraturannya? Apakah memang sudah terdokumentasi di dalam website kami di www.provisi.id. Nah, ternyata sudah ada 15 kota kabupaten yang memiliki peraturan tersebut. Jadi nggak cuma Brebes, nggak cuma Bogor yang udah implementasinya bagus banget nih, tapi ternyata juga ada yang lain gitu. Nah, ada Kabupaten Bekasi, ada Kota Cimahi, ada Kota Bogor. Di Jawa Barat sendiri ada 6, ada Kota Depok, ada Kota Sukabumi, sama Kota Tasik. Banyak kan kota-kota kalau di Jawa Barat. Tapi di Jawa Tengah juga ada ternyata Kabupaten Brebes, meskipun di Brebes itu bukan secara eksplisit mengatakan bahwa mereka memiliki perda kawasan tata rokok.
Mereka adanya di Perda Penanggulangan Penyakit Menular, itu ada di Perda nomor 2 tahun 2021 yang baru aja kemarin keluar dan nanti akan dibahas juga oleh Pak Johan. Ini juga secara tidak langsung menyiratkan bahwa ini adalah larangan produk rokok juga di dalam fasenya. Ini ada di Jambi, ada di Sungai Penuh, di Kabupaten Sungai Penuh, di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Barat, Nusa Tenggara Barat, ternyata yang di ujung juga Indonesia juga ternyata ada di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Besar. Untuk di DKI sendiri nih, ibu kota Indonesia sendiri ternyata juga punya, tapi bentuknya tidak komprehensif punyanya Bapak Ibu sekalian di daerah. Dia hanya berupa seruan yang menurut kami dari Protisi memang sebenarnya ini tidak bisa dijadikan acuan. Meskipun baru seruan, tapi seharusnya ini bisa naik lagi nih jadi Perda KPR supaya tidak kalah lagi sama teman-teman di daerah yang lain. Seperti itu dari Protisi. Ini ada 15 dan data ini nanti bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian di www.protisi.id di bagian multimedianya. Terima kasih, itu aja Vela. Terima kasih Kak Novit. Nanti linknya barangkali bisa di-share di chat room sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung klik dan langsung baca juga infografisnya. Terima kasih Kak Novit. Ada 15 kabupaten dan kota ya Bapak Ibu tersebar di Indonesia dari Pulau Sumatera sampai di tengah Indonesia. Sebenarnya NTB itu nggak timur banget kok, masih di tengah gitu. Dan kita juga mendorong untuk lebih banyak lagi kabupaten kota di Indonesia yang punya peraturan serupa. Baik, kita akan beralih ke sesi berikutnya, langsung saja. Berikutnya ada Mbak Nahla Jovial Nisa, Project Manager Yayasan Lentera Anak yang akan memberikan pemaparan pertamanya. Beliau akan memberikan gambaran dan taktik industri dalam memasarkan produknya di point of sale atau tempat penjualan. Tampaknya Mbak Nahla sudah siap, silakan. Baik, terima kasih Mbak Vela, terima kasih teman-teman Fakta yang sudah mengundang Lentera Anak di sesi kali ini, dan juga tadi terima kasih penjelasan dari Pak Antos, Bapak Ibu sekalian dari Dinas Kesehatan, dan juga saya tidak tahu apakah ada Dinas Perlindungan Anak di sini, dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas narasumber pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal, tapi ada sedikit pembukaan menurut saya yang lebih yang harus saya sampaikan, mungkin yang lebih personal gitu ya. Saya punya anak umur 4 tahun sekarang, tapi Bapak Ibu pada umur dia 22 tahun, saya cukup kaget ketika mendengar dia bisa langsung mengetahui bahwa asbak rokok yang ada iklannya itu adalah rokok gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan ya kalau misalnya kita semua di sini mungkin banyak produk yang kita tanpa kita sadari kita langsung bilang bahwa itu adalah suatu produk atau satu merek gitu ya. Nah, mengenali suatu produk atau merek itu sebenarnya tidak masalah. Yang masalah adalah kalau produk atau merek itu berbahaya untuk kita gitu ya, berbahaya untuk anak-anak kita gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh industri rokok dengan mengiklankan rokok. Sayangnya Indonesia hanya satu dari sekian banyak yang sudah melarang iklan rokok. TAPS ban ya, melarang iklan rokok di semua lini gitu ya. Di Asia Tenggara Indonesia cuma satu-satunya yang belum melarang gitu. Dan citra baik yang ditimbulkan oleh iklan rokok ini jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Yang ditampilkan itu adalah cool, keren gitu ya. Sehingga anak-anak kita mengasosiasikan bahwa oh kalau mau cool atau keren ya kita ngerokok aja gitu. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan tidak panjang tapi bisa membuka diskusi kita. Mungkin saya menyadari juga awal-awalnya kayak kenapa sih harus melarang iklan rokok, kayak apa sih masalahnya cuma ngiklanin doang gitu ya. Nah, tapi ternyata ada hal yang sangat dalam dan harusnya kita sebagai pemerintah daerah dan juga masyarakat sipil itu mendorong untuk pelarangan iklan promosi baik di semua lini, termasuk larangan untuk memajang. Nanti kita akan melihat ini hanya sebagai gambaran saja. Yang paling penting sebenarnya dari rokok itu adalah Bapak Ibu mengancam hak anak dan bonus demografi karena merusak perkembangan otak bagian depan. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ada satu penelitian longitudinal yang menyebutkan bahwa anak yang terpapar nikotin sejak dini, maka bagian depan otaknya itu sudah terganggu seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan lingkaran setan seperti apa ketika dia sudah semakin kecanduan. Saya yakin mungkin pasti ada orang terdekat Bapak Ibu sekalian yang sudah misalnya merokok gitu akan sulit untuk berhenti.
Kalau sudah sulit berhenti, maka pengeluaran akan bertambah dan sebagainya, itu akan menjadi lingkaran setan. Dan perokok pasif, third hand smoker, juga ada pengaruh terhadap stunting dan tentunya bonus demografi seperti itu. Ini tadi yang saya sampaikan, mungkin ini hanya sebagai data, barangkali Bapak Ibu sekalian membutuhkan, ini sudah ada datanya, penelitian yang menunjukkan bahwa ada pengaruh. Jadi yang paling penting dari rokok itu, yang sangat mengganggu kita itu adalah sebenarnya kecanduan terhadap nikotinnya, seperti itu. Lalu bagaimana rokok itu dapat mempengaruhi anak ya? Jadi sebenarnya ada faktor internal, di mana faktor internal itu ada keluarga, pengasuhan, pengawasan, role model, contoh gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal sayangnya ini yang sangat-sangat kuat sekali gitu ya. Jadi kalau kita bisa bandingkan apakah pengaruh internal saja yang berpengaruh terhadap anak? Tidak, ternyata ada pengaruh eksternal yang sangat tinggi. Akses rokok yang mudah dan murah. Hasil survei Lentra terbaru, anak-anak itu bisa membeli rokok dengan pengeluaran rata-rata 10.000 sampai 30.000, dan iklan promosi sponsor rokok yang sangat-sangat masif sehingga mencitrakan bahwa rokok itu adalah produk yang normal. Dan juga ada pengaruh teman sebaya ya. Nah, ini adalah data dan fakta tentang iklan rokok termasuk dengan upaya-upaya industri rokok untuk memajang. Nah, ini ada subliminal advertising tadi yang saya sampaikan, bahwa kita ketika terekspos terus-menerus dengan suatu gambaran produk, nama dagang, atau asosiasi dengan suatu produk gitu ya, secara tidak menyadari kita akan tersimpan ke dalam alam bawah sadar kita, dan pada suatu saat terpicu gitu ya, itu kita akan memilih produk tersebut. Nah, sama ya, kayak saya bisa ngambil contoh kayak misalnya rokok, itu ada satu iklan namanya Go Ahead, atau misalnya nggak ada lo nggak rame. Kalau Go Ahead gitu, terus gambarnya anak muda lagi galau, itu langsung mencitrakan kalau kamu galau, ya kamu ngerokok aja gitu ya. Jadi banyak sekali citra-citra yang disampaikan di rokok. Nah, ini adalah penelitian, saya mungkin tidak baca satu persatu, tapi apakah memang betul ada hubungannya antara iklan rokok dengan perilaku merokok gitu ya. Ini studi UHAMKA 2007, 46% berpendapat bahwa iklan rokok mempengaruhi mereka untuk mulai merokok. Lalu ada terpaan terhadap iklan rokok di media daring berpengaruh signifikan terhadap sikap merokok, dan kemungkinan anak-anak yang atau siswa yang merokok lebih signifikan terhadap anak-anak yang terpapar iklan rokok dengan padat. Ini Ibu Sri Hindayani melakukan penelitian di Semarang, dan penelitian terakhir kita menunjukkan bahwa ada hubungan antara iklan rokok yang diingat oleh anak-anak dengan merek mereka. Jadi ini unik loh, jadi mereka mengingat iklan rokok tertentu, ternyata itu berhubungan dengan pemilihan mereka terhadap merek tertentu gitu ya. Jadi kita bisa bilang industri rokok berhasil di sini. Nah, lalu bagaimana dengan studi terkait dengan pajangan rokok? Lentra Anak melakukan pemantauan iklan dan promosi di sekitar sekolah di tahun 2015 di 360 sekolah ya. Nah, ini banyak sekali kan rokok yang beriklan di sekitar sekolah, dan ternyata di tempat penjualan atau di warung-warung di sekitar sekolah itu mereka beriklan dengan sangat masif. Itu baik itu iklannya menuju jalan, jadi ibaratnya menuju jalan sampai ke warung sampai mereka beli. Kalau bisa tuh mereka ngelihatnya iklan rokok terus gitu ya. Iklan di tempat penjualan, jadi display di rokok, 2 dari 3 sekolah diamati itu pasti ada yang memajang rokok dengan sangat cantik dan dengan sangat menarik ya. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh industri rokok untuk beriklan rokok di warung-warung di banyak sekali, nggak hanya di sekitar sekolah. Dan ini sudah ada studi yang dilakukan secara global juga, bahwa cara-cara yang mereka lakukan adalah mereka membranding dengan berwarna-warni, lalu memberikan spanduk, poster, cat di warung, lalu rokoknya itu sengaja diletakkan setara dengan pandangan mata agar kita kayak selalu melihat itu gitu ya. Lalu mereka menjual batangan dengan harga yang terjangkau, pasti ada harganya. Terus display mereka dekat dengan permen minuman. Ini kalau kita bilang ya itu biasa aja naruh di sana.
ini tidak biasa, karena itu berarti mengekspos anak kita bahwa rokok ini sama loh dengan permen, rokok ini sama loh dengan makanan lain gitu ya. Ini tuh biasa aja naruh rokok di sini dan suatu saat kamu boleh kok beli gitu ya. Dan yang paling penting juga warung menerima uang dari distributor. Ini iklan di kota-kota banyak sekali ya, ada di daerah-daerah ini banyak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk semua media yang ada itu pasti ada iklan rokok gitu, dan mereka beriklan di hampir semua lokasi gitu ya. Kecuali tadi Sawah Lunto mungkin, dan mungkin 15 kabupaten kota yang sudah melarang iklan rokok di luar ruang, dan juga tadi 15 juga ya kabupaten kota yang sudah melarang memajang rokok. Lalu di tahun 2020, Lentera dengan Fakta, YLKI, Komnas PT, Pusaka Indonesia, dan KK itu melakukan monitoring terhadap warung-warung di sekitar sekolah. Nah, ini hasil temuannya bahwa di dalam radius 100 meter warung-warung rokok itu 84% mendisplay rokok, dan 78% memajang sejajar mata anak, 77% menjual batangan, 75% memajang bersama dengan permen, 50% memajang dengan memajang poster rokok, dan 35% poster PHW atau peringatan kesehatan bergambarnya tertutupi. Jadi semakin indah lah sudah diwarnai, peringatan kesehatan bergambarnya tidak terlihat gitu ya. Nah, jadi semakin mudahlah anak-anak menganggap bahwa produk ini adalah produk yang biasa saja. Lalu di survei yang dilakukan juga di Lentera Anak pada tahun 2020, itu menemukan bahwa 93% warung memajang rokok di warung. Jadi memajang rokok di warung itu adalah sesuatu yang dianggap biasa saja, tapi secara tidak langsung itu akan mempengaruhi anak-anak kita untuk menganggap bahwa rokok ini adalah produk yang normal. Rokok ini bukan sesuatu yang bikin candu, rokok ini bukan sesuatu yang bikin berbahaya, bikin mati hidupnya gitu ya. Enggak gitu. Jadi ini yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Nah, dengan upaya Bapak Ibu sekalian melarang iklan rokok baik itu di luar ruang, termasuk melarang memajang rokok di warung-warung, ini adalah upaya yang sangat-sangat besar sekali impact-nya. Kita tidak bisa melihat sekarang, tapi beberapa tahun ke depan seperti yang tadi disampaikan oleh Sawah Lunto ya, mereka mungkin akan menganggap rokok itu bukan sesuatu yang pilihan lagi untuk gaya hidup anak-anak muda kita nanti ke depannya. Itu saja mungkin kalau dari kami Lentera, mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa membuka wacana kita semua untuk mengimplementasikan larangan memajang display rokok di kabupaten kita kota, sehingga kita bisa melindungi anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nahla. Saya juga ikut kaget tadi dengar ceritanya bahwa waktu anaknya usia 2 tahun sudah bisa mengenali produk rokok lewat asbak gitu yang ada brand rokoknya. Dan bahwa memang benar point of sale atau tempat penjualan ini adalah salah satu strategi ya yang dilakukan oleh industri rokok untuk menciptakan citra baik itu tadi gitu, menormalkan produknya. Ada di mana-mana, di titik-titik yang mudah dilihat dan dijangkau, warna dan desainnya menarik. Saya ingin meng-highlight dari pemaparan Mbak Nahla tadi, dalam studi terakhir Lentera yang bekerja sama dengan sejumlah organisasi lain, ditemukan 84% toko yang berada dalam radius 100 meter dari sekolah itu memajang rokok. Bahkan ada studi lain yang menunjukkan bahwa hampir 94% warung itu memajang rokok. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan gitu ya untuk bisa melindungi anak-anak kita lebih baik. Terima kasih Mbak Nahla. Saya mohon izin untuk beralih ke pembicara berikutnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan beralih ke pemapar berikutnya. Ada Ibu Dr. Sri Retno, semestinya yang bergabung dengan kita siang hari ini. Namun sepertinya dari Dinas Kabupaten Kota Bogor diwakili oleh Ibu Ika Lastianingrum, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari Ibu Ika, kami berharap mendengarkan tentang, karena Bogor kan sudah cukup lama nih menjalankan Perda KTR-nya gitu ya Bu ya, Perda nomor 10 tahun 2018 ini. Nah, seperti apa implementasinya, apa saja tantangannya? Silakan, waktu dan tempat saya berikan untuk Ibu Ika. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Ibu Nahla Jovialnisa sebagai Program Manager Yayasan Lentera Anak, kemudian Pak Antos, mudah-mudahan masih bergabung ya dari Asda Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, kemudian Pak Johan
Asani SKM MKes sebagai kasih P2M dan PTM yang mewakili Dinkes Kabupaten Brebes, dan Bapak Ibu peserta diskusi publik terkait dengan KTR. Izin saya dengan Ibu Ika mewakili dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Ibu Sri Nowartno. Kebetulan hari ini ada kunjungan yang mendadak ya, jadi semalam baru dikabarin, jadi ya pagi-pagi tadi masih ya berpacu dengan waktu juga. Jadi hari ini ada kunjungan dari staf kepresidenan. Kebetulan hari ini kita ada vaksin untuk disabilitas. Kebetulan Pak dari staf kepresidenan datang, kemudian dari Dinkes provinsi juga datang, dan dari Pak Wali Kota juga hadir. Jadi Bu Kepala Dinas mohon izin untuk tidak bisa hadir, dan beliau mewakilkan kepada saya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi dari makna kita hari ini diskusi terkait dengan KTR. Izin menyampaikan terkait dengan upaya Kota Bogor dalam menerapkan kebijakan larangan memajang iklan ataupun sponsor ataupun promosi rokok di 9 kawasan di KTR. Kalau untuk Kota Bogor, kami sudah mempunyai 9 kawasan, jadi sudah tidak 7 kawasan lagi, sudah tidak 8 lagi, tetapi kita sudah mempunyai 9 kawasan KTR. Izin dari panitia untuk bisa men-share. Ya, lanjut ya. Jadi ini kita berbicara tentang upaya Kota Bogor terkait dengan bagaimana menerapkan kebijakan larangan memajang iklan ataupun promosi terhadap produk rokok. Jadi kita mempunyai Perda KTR, kita mengacunya pada PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Jadi nanti bisa dibaca, kita mengacu di situ terkait dengan aturan-aturan kenapa kita merevisi Perda, kenapa kita apa-apa saja yang akan kita lakukan, semuanya terkait dengan aturan yang ada di atasnya. Lanjut lagi. Ya, landasan hukum yang kami pakai adalah di sini tadi mengacu pada PP 109, kemudian kita juga punya Perda nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan terhadap Perda nomor 12 tahun 2009 tentang KTR, kemudian juga kita punya Perda. Ini aturan acuan kita ya, kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame. Jadi kita sudah punya Perda tersendiri, bukan perwali tapi sudah Perda. Kemudian kita juga punya perwali nomor 7 tahun 2010 tentang juknis pelaksanaan Perda nomor 12 tahun 2009 dan perwali nomor 3 tahun 2014 tentang larangan pengorganisasian iklan produk rokok di Kota Bogor. Kemudian lanjut. Ya, ini adalah terkait dengan kenapa Perda kita ada revisi ya. Kita merevisi Perda kita dari tahun 2009, kemudian kita revisi tahun 2018. Poin-poin yang kita revisi sebenarnya berdasarkan ini ya. Jadi dari Perda nomor 12 tahun 2009 ini terkait dengan mengacu pada PP 109 tahun 2012, kemudian terkait dengan sanksi administratif. Jadi ada 3 kualifikasi kalau 2009, kemudian tahun 2018 ada 6 kualifikasi. Jadi ada teguran lisan, ada teguran tertulis, kemudian penghentian kegiatan sementara ataupun penghentian kegiatan tetap, kemudian penyitaan kendaraan dan atau denda administratif. Kemudian untuk penetapan kawasan tanpa rokoknya dari 8 kawasan kita menjadi 9 kawasan, ditambah dengan tempat lain yang ditetapkan oleh wali kota seperti taman kota. Kita tahu bahwa di Kota Bogor taman kotanya sudah semakin banyak ya. Taman kota ini sebagai tempat berkumpulnya anak-anak atau keluarga gitu. Jadi kita tetapkan sebagai kawasan KTR. Kemudian sanksi pidananya juga hampir sama. Jadi untuk perorangan pidana kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak 1 juta. Kemudian untuk pimpinan juga dapat sanksi walaupun yang melanggar anak buahnya, pimpinan juga mendapatkan sanksi. Jadi memang ini nggak hanya tanggung jawab personal tapi tanggung jawab pimpinan juga. Jadi pidana kurungan paling lama 1 minggu atau denda paling banyak 5 juta. Kemudian untuk pimpinan badan juga pidana kurungan paling lama 3 minggu atau denda paling banyak 15 juta. Lanjut lagi.
Nah, apa saja yang kami revisi di dalam Perda KTR ini? Yang pertama adalah memasukkan definisi rokok elektrik seperti vape dan shisha sebagai salah satu bentuk rokok. Kalau misalnya di Perda lama sebenarnya itu sudah jelas ya, tembakau, rokok dan turunannya. Sebenarnya artinya udah ada di situ, mau shisha, mau vape atau apapun sebenarnya udah masuk. Tapi yang namanya industri rokok selalu mencari celah. Ini enggak, vape, shisha enggak masuk dan sebagainya. Jadi akhirnya oke, kita masukkan bahwa di situ ada, kita rubah bahwa vape, shisha, rokok elektronik itu semua termasuk dalam rokok dan turunannya, seperti itu. Kemudian mengatur penyediaan ruang merokok di tempat kerja dan tempat umum serta persyaratannya. Ini juga banyak sekali masukan-masukan dari industri rokok. Semua celah itu dimasukin oleh industri rokok ke Kota Bogor. Jadi selalu setiap perda kata demi kata itu selalu dikoreksi dengan mereka. Kita juga harus jeli sekali ya untuk merubah aturan-aturan yang ada di dalam perda tersebut. Kemudian menambahkan kewajiban pengelola adalah melakukan pengawasan internal. Jadi kewajiban pengelola melakukan pengawasan internal. Jadi bukan hanya kami yang melakukan pengawasan, tetapi pengelola juga harus melakukan pengawasan internal, membentuk satgas internal dan meniadakan asbak. Ini makanya kita selalu melatih setiap tahun melatih satgas internal. Jadi satgas internal KTR di setiap lembaga atau setiap kantor atau setiap apapun yang ada di Kota Bogor yang harus mempunyai satgas internal. Kemudian menambahkan satu kawasan dalam area KTR tadi ya, satu tempat umum lainnya yang sudah ditetapkan oleh wali kota. Kemudian menambahkan definisi batasan pagar terluar. Ini ada di dalam pasal 10, 11, 12, 14 dan 15 ayat 3. Kemudian menambahkan larangan penjualan rokok bagi anak di bawah usia 18 tahun serta menerima sponsorship rokok dalam bentuk apapun. Jadi kami sudah kami tambahkan bahwa tidak boleh menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. Jadi harus, kalau misalnya nggak yakin dengan mukanya gitu ya, kadang-kadang masih sudah tua tapi masih muka muda gitu segala macam, itu seperti itu contohnya, itu harus menunjukkan dengan KTP juga. Lanjut. Ya, kemudian bagaimana proses pelaksanaan regulasi sendiri? Setiap tahun kita lakukan sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya pada saat awal-awal pembentukan Perda, tidak, tetapi selalu kita lakukan setiap tahun juga. Jadi karena terkait dengan kondisi yang saat ini, kemudian terkait dengan orangnya berganti-ganti, satgas internalnya berganti, pengelola berganti, jadi tetap kita lakukan setiap tahun sosialisasi. Ini melalui kantor-kantor Pemda, kita kemudian bekerja sama dengan 9 kawasan, pembina 9 kawasan. Kemudian kita lakukan juga pembuatan surat edaran dari Pemda Kota Bogor untuk pelaku usaha dan kantor-kantor ataupun pembina KTR di dekat kota. Kemudian untuk penertiban reklame dan iklan rokok, kita lakukan pencabutan langsung reklame rokok di pinggir jalan, itu yang ilegal ya. Kemudian larangan iklan yang memuat warna dan nama seperti produk rokok ataupun iklan rokok, itu semuanya yang ada, kalau ada di Kota Bogor itu semua langsung kita tertibkan. Jadi mereka pun industri rokok nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa no comment lah gitu, karena memang sudah ada kita regulasi terkait itu, ada Perda 1 tahun 2015 tadi. Kemudian kita lakukan sidak juga. Selain itu kita ada sidak KTR. Sidak KTR kita lakukan di instansi-instansi baik pemerintah ataupun swasta, sekaligus kita sidak ke retail modern ataupun warung tradisional terkait dengan iklan ataupun sponsorship rokok tadi. Selain itu kita lakukan tipiring juga. Selain sidak kita lakukan tipiring ada tindak pidana ringan. Jadi yang Satpol PP dan Dinas Kesehatan biasanya dibantu oleh hakim, jaksa. Ini timnya besar sekali ya. Kita melakukan tindak pidana ringan. Kemudian Kota Bogor juga menginisiasi mobile tipiring dalam bentuk mobil keliling. Jadi kalau biasanya kan pasang tenda itu akan kelihatan kalau akan ada tipiring. Jadi orang-orang akan menghindari di area situ. Tapi dengan adanya mobil tipiring, jadi nggak ketahuan gitu. Jadi kita dimanapun tempatnya langsung pada saat hari itu kita langsung jreng gitu ya. Jadi masyarakat jadi yang terjaring jadi banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi bentuknya mobil keliling sehingga sidak dan sanksi dapat dilakukan di tempat. Jadi nanti setelah kita jaring, hakim, jaksa dan sebagainya akan hadir di lokasi persidangan. Lanjut. Kemudian untuk struktur pengawas KTR ini mungkin hampir sama dengan yang lain ya. Jadi kita dipimpin oleh Sekda, kemudian Dinas Kesehatan dan Satpol PP sebagai pembina, kemudian ada 20 organisasi perangkat daerah lainnya. Lanjut. Nah, ini adalah komitmen Pak Wali Kota pada saat pelaksanaan HTTS, di salah satu bahwa salah satu himbauannya, salah satu amanatnya adalah kepada industri rokok baik nasional ataupun internasional, jangan macam-macam sama Kota Bogor gitu ya. Insya Allah
kalian nggak bisa masuk di Kota Bogor karena wali kota sangat berkomitmen. Ya, lanjut. Kemudian untuk larangan terkait dengan kebijakan wali kota terkait dengan larangan reklame, ini sudah jelas sekali di dalam pasal 2 bahwa larangan rokok sebagaimana dimaksud adalah meliputi reklame papan, videotron, megatron, reklame kain, dan reklame melekat, berjalan, reklame apung, dan reklame film. Jadi semua jenis reklame ataupun iklan sudah dilarang. Kemudian untuk pasal 2 juga OPD yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dilarang menerbitkan IPR rokok. Ya, lanjut. Ya, ini terkait dengan Perda 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame. Jadi setiap penyelenggara reklame dilarang menyajikan naskah reklame yang mengandung bahan zat adiktif berupa produk tembakau dan minuman keras ataupun beralkohol. Jadi kalau ada iklan ataupun reklame terkait dengan sponsor rokok, adapun ada kata-kata rokoknya gitu ya, itu langsung kita cabut, langsung kita tertibkan. Jadi dan tidak ada perlawanan dari industri rokok karena memang mereka sebenarnya udah tahu. Jadi mereka kadang-kadang nakal ya. Jadi masang-masang reklame atau iklan di pinggir-pinggir kota dan sebagainya, itu langsung kita cabut juga. Ya, lanjut. Kemudian apa saja upaya yang kita lakukan dalam penerapan kebijakan larangan iklan? Jadi yang pertama adalah kita tidak memberikan izin terhadap pemasangan iklan ataupun promosi rokok di 9 kawasan KTR. Kemudian kita juga pembentukan tim untuk tim pembina KTR di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dan tim pengawas internal ataupun satgas KTR. Kita juga punya tim penegak KTR ya pada saat dilakukan sidak ataupun tipiring. Kemudian kita lakukan secara terus-menerus, secara masif sosialisasi aturan Perda nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame serta Perda KTR nomor 10 tahun 2018 ke 9 kawasan. Jadi kita juga membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Kita mempunyai aplikasi Sibadra. Jadi kalaupun misalnya masyarakat melihat ada pelanggaran dari Perda KTR dan Perda nomor 1 tahun 2015 ini, masyarakat bisa langsung memfoto dan bisa langsung memposting di mana letaknya, kemudian bisa di-share di aplikasi Sibadra. Jadi pada saat itu juga kami mempunyai admin ya dari Pemda, kemudian langsung meneruskan di OPD penanggung jawab, misalnya kalau misalnya iklan atau reklame, penanggung jawabnya ada di Bapenda. Jadi langsung nanti dari Bapenda langsung timnya turun untuk mengamankan tadi ya, langsung mencopot iklan tadi. Seperti itu contohnya. Kemudian jadi pengawasan langsung oleh masyarakat itu juga sangat penting sekali. Kemudian selain itu kita juga penyediaan tanda-tanda KTR seperti stiker, spanduk billboard, roll banner, megaton dan sebagainya. Ini juga kadang-kadang menjadi alasan ya kalau misalnya contohnya di angkot, kita sudah tempel stiker KTR di angkot, tetapi tiba-tiba nggak ada, alasannya yang rusak lah, kemudian apalah. Jadi ya kadang-kadang ya ada yang iseng dicopot, kemudian ada yang ya alasan dengan segala macam alasan ya. Ada aja gitu ya, seperti itu. Jadi memang setiap tahun kita selalu ada pengadaan stiker KTR, minimal stiker KTR, kemudian roll banner dan sebagainya untuk media-media informasi KTR. Kemudian kita juga ada pembinaan dan pendampingan penerapan KTR di 9 kawasan sekaligus distribusi dan pemasangan tanda-tanda KTR. Seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa kita ada sosialisasi ataupun pembentukan satgas KTR di di OPD ataupun di tempat kerja swasta atau dimanapun sesuai dengan yang data yang ada, kami selalu lakukan. Kemudian juga penertiban iklan-iklan rokok yang tidak berizin bersama dengan tim gabungan. Kemudian kita juga ada koordinasi dengan OPD lain serta masyarakat dalam pengawasan maupun implementasi. Tadi saya sebutkan dengan aplikasi Sibadra-nya. Kemudian kita juga mempunyai jejaring atau kemitraan dengan organisasi masyarakat ataupun pelaku usaha dan organisasi-organisasi yang mendukung pengendalian tembakau ataupun mendukung KTR ini di Kota Bogor. Kemudian kita juga lakukan MONEF, penerapan kebijakan KTR di 9 kawasan setiap tahunnya. Jadi kita tahu berapa sih tingkat kepatuhan KTR di 9 kawasan setiap tahunnya. Ya, kemudian lanjut lagi. Mohon maaf, mungkin bisa dipercepat, Bu Ika. Iya, siap. Iya, terima kasih. Ya, ini adalah upaya yang kami lakukan dalam penertiban reklame ya. Jadi penertiban reklame yang permanen dan non permanen. Lanjut aja. Ya, ini strategi substitusi iklan rokok juga ini biasanya kami lakukan reklame dengan naskah produk yang umumnya ada di tempat-tempat strategis diupayakan untuk dirubah naskahnya menjadi produk non rokok ya dan sebagainya. Ini yang agar tidak ada iklan-iklan terkait dengan rokok. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi sebelumnya.
Dokumentasi penertiban reklame rokok di Kota Bogor ya seperti ini kita lakukan bersama tim gabungan bukan dari Dinas Kesehatan saja, dari Satpol PP, dari kemudian Bapenda, dari Notisi dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini jumlah reklame rokok yang ada di Kota Bogor. Perda kita tahun 2009, kemudian prosesnya dari tahun 2002 ya. Dari kita sudah tidak ada reklame rokok lagi sudah dari tahun 2012. Sejak terbitnya Perda kita sudah menurun, jadi hanya menghabiskan kontrak saja. Jadi sudah tidak menerima iklan ataupun reklame rokok. Jadi hanya menghabiskan kontrak yang ada saja. Dari 2012 sudah clear sampai sekarang sudah tidak ada. Kalaupun ada berarti itu ilegal, gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah contohnya untuk di retail modern. Di retail modern kita sudah tidak ada lagi, sudah tertutup semuanya. Hanya ada tidak boleh di display ya, hanya ada tulisan di sini tersedia rokok gitu. Lanjut lagi. Nah, ini salah satu contoh penegakan hukum KTR di kami. Jadi ini tadi yang saya sebutkan ada mobile tipiring ya. Jadi mobilnya bisa di mana-mana ya, bisa ada di mana-mana. Lanjut. Ya, ini adalah tim penegak perda KTR ya. Jadi timnya besar sekali pada saat kita lakukan sidak ataupun tipiring, timnya besar sekali. Ya, lanjut lagi. Nah, ini tadi ya contohnya kita lakukan sidang di tempat, jadi langsung dijaring, kemudian langsung disidang ya. Sidangnya ada di dalam mobil. Jadi pada saat yang di luar ini diperiksa dulu, dicek dulu data-datanya, kemudian disidangnya di dalam mobil. Ya, lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh kita sidak di retail modern, masih banyak ya di retail modern, kemudian di warung tradisional juga, di kafe, resto kita sidak juga terkait dengan KTR ini. Lanjut lagi, ini ada dokumentasi kemarin kita lakukan pada saat HTTS kemarin 2021 ya. Kita lakukan kemudian kemarin Pak Wali berkenan hadir juga dalam puncak acara HTTS 2021. Kita lakukan tipiring, sidang tipiring di Mall Jambu 2, kemudian di sekitarnya ada tempatnya strategis. Jadi kita langsung sidak di sekitar dan kita lakukan tipiring juga. Jadi Pak Wali berkenan hadir. Lanjut. Baik. Ya, ini hasil kegiatan tipiring sampai dengan Juni 2021 kita sudah ini 266 instansi yang mendapatkan sanksi dan teguran. Kemudian kita sudah melakukan sebanyak 60 kali tipiring dengan 1.041 orang yang terjaring. Dendanya yang terkumpul ada 24.997 yang kita setor ke kas negara. Lanjut. Monefnya ya ini lanjut saja. Ini adalah ini tingkat kepatuhan KTR kami di 9 kawasan dari tahun 2018 sampai 2020 kita lakukan setiap tahun. Lanjut. Ya, lanjut aja. Ya, ini lanjut aja. Nah, tantangan di kami kalau untuk penerapan KTR ini yang jelas adalah dari komitmen pimpinan ya. Ini juga perlu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya susah kalau misalnya pimpinan atau karyawannya banyak yang merokok. Kemudian tidak adanya Satgas KTR, ya itu tantangan di kami. Kemudian tidak ada sanksi ataupun misalnya reward. Kemudian tidak ada area merokok sesuai dengan aturan dan kurangnya penanda KTR. Kemudian untuk masyarakat sendiri, masyarakat kadang-kadang ya kesadaran masyarakat kurang ya, harus sering-sering disosialisasi, sering-sering diingatkan. Kemudian kadang-kadang juga masyarakat tidak berani menegur, kadang-kadang seperti itu, ataupun komunitas pendukung KTR juga masih sedikit. Untuk intervensi produsen rokok, biasanya terkait dengan sponsorship rokok, mereka selalu kadang-kadang tetap menawarkan sponsor terkait dengan rokok, kemudian reklame ilegal, penjualan rokok di area KTR, dan gugatan melalui jalur non-litigasi dan jalur hukum lainnya. Lanjut. Ya, kesimpulan bahwa untuk pengendalian konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Tidak bisa salah satunya, tetapi harus saling bersinergi. Kemudian KTR juga merupakan upaya yang efektif untuk melindungi masyarakat, khususnya dari anak-anak juga dari bahaya asap rokok, dan penerapan KTR perlu direncanakan serta dimonitor serta dievaluasi dengan baik secara berkala setiap tahunnya untuk melihat tingkat keberhasilan KTR-nya. Kemudian penerapan KTR sendiri perlu adanya edukasi dan penegakan hukum secara terus-menerus ya, dengan adanya sanksi tadi. Ya, lanjut. Ya, ini kunci sukses dari penerapan KTR, adanya kebijakan politik, regulasi, kemudian data-data yang akurat. Tanpa adanya data kita tidak bisa melakukan tindakan ya. Kemudian jejaring juga harus kita perkuat dari dalam ataupun luar. Lanjut. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi di Kota Bogor. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ika, lengkap sekali ceritanya, jadi segar gitu ya ingatan kita lagi tentang bagaimana perjuangan Kota Bogor ini benar-benar dari tahun 2009, kemudian direvisi tahun 2018 gitu, karena memang ternyata, ada intervensi dari, perusahaan rokok untuk ngakalin gitu ya Bu ya. Jadi Ya, regulasi yang udah ada betul. diakalin, jadi ayo Ya. kita revisi regulasinya 2018, jadinya kawasan yang meliputi KTR itu lebih banyak, ada 9 kawasan. Kemudian juga membahas memasukkan definisi rokok elektrik juga gitu. Kemudian gagasannya juga luar biasa sekali tadi yang mobil tipiring itu sejak 2015 sudah 1000-an orang kena denda dan 25 juta rupiah disetor ke kas negara. Pun yang layak diapresiasi dari Kota Bogor adalah ketegasan dari meniadakan reklame rokok yang sudah clear sejak tahun 2012 gitu. Dan itu ternyata tidak sampai mengurangi PAD dari Kota Bogor sendiri, bahkan ya tetap ada dan Ya. masih malah bertambah gitu ya Bu ya. Iya, tambah naik lagi Betul, setiap luar tahunnya. biasa. Dan kalau saya bisa highlight tadi tantangannya yang terbesar tuh memang komitmen dari semua pihak gitu, dan tentu saja intervensi dari perusahaan rokok. Itu yang harus kita perangi bersama. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Bu Ika. Nanti kita ngobrol lagi saat diskusi tanya jawab. Saya mohon izin untuk beralih ke pembicara berikutnya. Oke, Bapak Ibu, berikutnya, last but not least, ada Pak Johan, Kasih Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Dari Pak Johan, kita akan mendengarkan bagaimana Kabupaten Brebes akhirnya tahun ini punya perda yang menyinggung pula perihal KTR. Ada perda nomor 2 tahun 2021. Dan ini tentunya sangat layak untuk mendapat apresiasi dari kita semua. Nah, seperti apa prosesnya? Bagaimana kira-kira kesiapan Kabupaten Brebes untuk mengimplementasikannya agar bisa mengejar apa yang sudah dilakukan Kota Bogor tadi? Pak Johan, saya rasa sudah siap. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Vela. Yang saya hormati Bapak Entos, Ibu Ika Lastia, dan Ibu Nahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk share screen dari Mbak Vela atau dari saya, Mbak? Iya, ini dari tim panitia sudah. Oke, terima kasih. Ya mungkin untuk Kabupaten Brebes mungkin tidak banyak yang bisa kami ceritakan ya, berbeda dengan kamu. Kalau seperti anak mungkin kami baru lahir, sementara di Dinkes Kota Bogor sudah latihan lari gitu ya. Jadi next. Oke. Ya. Ini untuk evaluasi kabupaten kota di Jawa Tengah yang sudah memiliki kebijakan terkait kawasan tanpa rokok. Alhamdulillah Kabupaten Brebes sudah masuk di 28 kota yang sudah memiliki atau menerbitkan perda tentang kawasan, walaupun belum sepenuhnya wujudnya adalah perda kawasan tanpa rokok. Next. Ya, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana kami di Kabupaten Brebes memiliki regulasi terkait perda KTR. Kami mulai sejak awal pada tahun 2018, kami beberapa kali mendapat pendampingan dari tim MTCC UMM Magelang. Beberapa kali tim dari Magelang datang ke tempat kami, termasuk ke Baperlitbangda, termasuk ke bagian hukum. Namun sepertinya belum membuahkan hasil. Akhirnya pada tahun 2020 kemarin datang tim advokasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga dari Komnas Pengendalian Tembakau, dan juga dari MTCC Magelang. Namun pada saat itu
Bupati Kabupaten Brebes yang saat itu diwakilkan oleh Pak Sekda belum bisa langsung menerbitkan ini mengusulkan ya, karena pada saat itu memang kita sudah dalam proses pembuatan raperda terkait dengan perda tarif dan perda penanggulangan pencegahan dan penanggulangan penyakit waktu itu. Jadi atas saran dan rekomendasi dari Pak Sekda, maka waktu itu untuk secara lebih cepat ya, akhirnya memasukkan poin-poin KTR di dalam raperda P2P. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 ini, tepatnya kemarin tanggal 30 Maret, Kabupaten Brebes sudah memiliki perda terkait KTR walaupun belum seutuhnya perda KTR, yaitu perda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Ini kami mendapatkan arahan juga dari teman-teman MTCC terkait pasal-pasal yang kami usulkan. Namun rupanya di sana ada yang terlewat, yaitu terkait larangan ya. Walaupun sebetulnya kalau kita berbicara perda mestinya sudah memuat larangan dan sanksi ya. Namun ternyata untuk larangan iklan dan sebagainya belum tertuang di dalam bab 6 yang secara khusus mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian terkait kawasan tanpa rokok ini sendiri, sebetulnya di Kabupaten Brebes beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah menerbitkan peraturan Bupati Brebes tentang PHBS. Di sini secara sepintas saja mengatur tentang kawasan tanpa rokok di beberapa titik, ada 7 atau 9 ya. Di beberapa pasal menyebutkan tentang larangan merokok. Kemudian untuk Kabupaten Brebes sendiri terkait dengan Kabupaten Layak Anak, Brebes pernah menginisiasi Kabupaten Kota Layak Anak, dan alhamdulillah pada tahun kemarin atau tahun sebelumnya ya, karena situasi pandemi sepertinya kemarin belum ada evaluasi ulang ya, kabupaten kami mendapatkan level Nindya, dan kami berharap untuk ke depan bisa sampai ke level utama atau bahkan mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Dan ini tentu saja harus didukung dengan adanya perda kawasan tanpa rokok yang dalamnya mengatur tentang larangan memasang iklan dan di tempat-tempat kawasan tanpa rokok. Lanjut. Sorry. Ini kegiatan advokasi yang dulu pernah dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian teman-teman dari Komnas PT, MTCC, dan disinilah awal mula kemudian tentang KTR, regulasi tentang KTR masuk di dalam Perda P2P. Next. Ini kegiatan rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Salah satu agendanya adalah pengesahan Perda nomor 2 tahun 2021 tentang P2P, yang di dalamnya di pasal 6 tepatnya kami memasukkan tentang kawasan tanpa rokok. Next. Ini salah satu contoh aja kawasan fasilitas umum ya, yang mana ini alun-alun Brebes, Bapak Ibu. Jadi salah satu ikon kami adalah bawang merah itu ya. Ini ada patung bawang merah, dan sepertinya ini disponsori oleh salah satu produk rokok, dan beberapa waktu sebelumnya ya, saya pribadi sering melihat tayangan-tayangan yang sifatnya iklan itu ya. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan menuju implementasi larangan memajang, yang pertama, karena perda baru saja disahkan, tentu saja kami baru melakukan sosialisasi pada semua pemangku kebijakan
masuk dari lintas sektoral, kemudian lintas OPD yang terkait, dan masyarakat terkait Perda P2P atau KTR ini. Kemudian kami juga secara aktif sudah mengajukan usulan kepada bagian hukum di Setda Brebes untuk menerbitkan peraturan turunan sebagai langkah kami untuk pelaksanaan atau operasional di lapangan. Bisa SK Bupati atau mungkin yang lebih tinggi melalui peraturan Bupati. Ini sedang kami proses dan mudah-mudahan bisa cepat jadi sehingga kami bisa langsung melakukan implementasi di lapangan. Kemudian yang terakhir, kami juga mengajukan usulan kembali supaya ada perda yang secara khusus mengatur tentang KTR. Ini sudah kami komunikasikan dengan teman-teman di DPRD, di Komisi 4 yang kemarin membahas atau pansus khusus tentang Perda P2P kemarin yang sudah disahkan. Termasuk kami juga sudah komunikasi juga dengan teman-teman di bagian hukum, kemudian di teman-teman di Setda sendiri untuk mempersiapkan atau paling tidak menyiapkan ruang ya untuk kami bisa masukkan naskah akademik terkait Perda KTR di tahun yang akan datang. Termasuk konsekuensi dari sebuah perda, kami juga mulai mempersiapkan anggaran untuk supaya perda tersebut bisa terbit di tahun 2022. Next. Ya, mungkin itu tidak banyak yang bisa kami ceritakan, Mbak Vela, karena memang kami masih bayi. Kami pasti banyak belajar ke teman-teman yang sudah lama menerbitkan perda, terutama di Kabupaten Bogor atau mungkin Sawah Lunto ya tadi sangat luar biasa. Mungkin kami perlu mengadopsi ilmu-ilmu yang sudah teman-teman di kabupaten lain sudah terapkan. Saya kira itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Johan. Tadi kita bisa lihat langsung ya dari presentasi Pak Johan dari bagaimana semua ini bermula dari Pergub PHBS tahun 2018, kemudian berkembang jadi 2019 dengan dukungan dari banyak pihak untuk menginisiasi KLA Kabupaten Layak Anak. Tahun 2020 kemudian memasukkan poin KTR dalam Raperda Kesehatan dan akhirnya 2021 ada Perda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada poin KTR-nya, dan saat ini ternyata Pak Johan tidak berpuas diri gitu ya Pak ya, mendorong lagi agar ada Perda khusus KTR. Betul, setuju. Semangat untuk teman-teman Kabupaten Brebes. Saya yakin dengan komitmen Pemkab Brebes dan dukungan dari kita semua yang ada di sini, saya yakin yang tadi Bapak bilang regulasinya seperti anak baru belajar jalan bisa segera cepat berlari. Amin ya Pak Johan ya. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Johan. Bapak Ibu, kita sudah tiba di sesi tanya jawab. Mohon maaf ini ternyata kita durasinya mundur, tapi saya rasa Bapak Ibu masih bersemangat juga untuk berdiskusi. Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa ketik di kolom chat atau bisa mengajukan tangan. Tapi sementara menunggu Bapak Ibu ada yang mengangkat tangan, saya akan membaca dulu kolom chat. Mohon izin ya Pak Johan, Bu Ika, dan Mbak Nahla. Di sini di kolom chat saya ada baca beberapa pertanyaan. Ini kayaknya ada pertanyaan untuk keterlibatan pusat ya, dan Pak Antos sudah tidak ada. Ini ada satu yang menarik dari Bu Intan dari Dinas Kesehatan DKI. Sejak 2015, DKI telah memberlakukan Pergub nomor 1 tentang larangan reklame pada media luar ruang. Bisa sama-sama kita lihat, sudah tidak ada lagi iklan rokok di kawasan Jakarta. Namun, apakah kondisi ini menurunkan prevalensi perokok di bawah 18 tahun? Secara signifikan sepertinya belum. Masih banyak faktor lain yang harus menjadi perhatian semua pihak. Berikutnya bisa dibaca sendiri di kolom chatroom. Saya mengundang Ibu Intan untuk bercerita langsung, Bu Intan. Yang kita tahu bersama bahwa sekarang banyak regulasi yang mengatur tentang itu di DKI, salah satunya adalah seruan gubernur gitu yang paling segar ini ya. Tapi kan tentunya kita juga menunggu-nunggu nih kapan kira-kira DKI punya Perda KTR sendiri gitu. Bu Intan, silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Vela.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita hari ini bisa bergabung ya bersama-sama kembali membicarakan topik yang tidak pernah bosan kita diskusikan ya terkait pengendalian rokok di seluruh wilayah Indonesia. Kalau saya sih khususnya saya bicara di Provinsi DKI Jakarta. Ya, memang DKI Jakarta sejak tahun 2015 kita sudah punya Pergub nomor 1 tahun 2015 tentang larangan reklame rokok luar ruang ya. Kalau dulu banyak sekali megatron, banner, baliho atau apapun produk rokok, sekarang hampir tidak ada lagi. Kalaupun ada itu mungkin belum terjaring saja dengan Satpol PP, atau kalau Bapak Ibu semua melihat ada iklan rokok di wilayah Jakarta, boleh dilaporkan melalui CRM ataupun melalui Jaki dan akan segera ditindaklanjuti oleh SKPD yang bertanggung jawab. Ya, saya rasa permasalahan reklame ataupun sponsorship itu belum, walaupun kita bersama-sama sudah berusaha, tapi saya rasa itu belum signifikan menurunkan prevalensi perokok, di mana kita tahu bahwa terakhir Sirkesmas ya tahun 2019 ya, bahwa prevalensi perokok muda kita semakin tahun semakin naik. Ini menandakan bahwa ada hal lain yang sangat penting yang menjadi faktor pendorong utama untuk menurunkan prevalensi perokok di bawah 18 tahun. Nah, ini pernah kami diskusikan di level kementerian, di situ ada Litbang juga. Kita sama-sama menyadari bahwa hal penting itu adalah sebuah regulasi di mana larangan membeli rokok bagi anak di bawah 18 tahun. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah regulasi yang membuat tidak adanya akses anak-anak bisa membeli rokok. Kalau sekarang kan mereka bisa membeli rokok dengan bebas, apalagi rokok di Indonesia dijual secara ketengan atau batangan ya, mereka mampu membeli. Nah, regulasi ini memungkinkan dalam bentuk sebuah peraturan daerah ya. Nah, kalau di DKI Jakarta memang kami mengakui bahwa perda kawasan tanpa rokoknya belum bisa disahkan karena banyak hal lain, tapi mudah-mudahan ini tidak membuat kita semua jadi patah semangat, tapi kita tetap berusaha apapun, walaupun perda ini belum disahkan, mungkin masih ada cara lain yang bisa membantu setidaknya menurunkan prevalensi perokok muda, khususnya di provinsi itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Intan. Kita doakan bersama gitu supaya intervensi yang tadi Bu Intan sampaikan secara tersirat itu bisa ditangkal pelan-pelan sehingga suatu hari nanti DKI bisa segera meresmikan perda KTR-nya untuk bisa lebih melindungi anak-anak Jakarta dari ancaman rokok. Terima kasih banyak Ibu Intan, semangat sekali lagi. Oke, saya ingin sebenarnya dari Ibu Julia ini bisa dijawab oleh Bu Ika barangkali, karena ini kaitannya adalah keikutsertaan pusat, keterlibatan pusat dalam pelaksanaan perda KTR gitu ya. Barangkali dari Kementerian PPPA tidak bisa ikut menjawab. Mungkin Bu Ika bisa memberikan pandangan sebagai pihak yang melaksanakan KTR-nya gitu, entah supervisi atau pendampingan seperti apa atau dukungan seperti apa dari pemerintah pusat yang diberikan gitu untuk pelaksanaan perda KTR ini. Bu Ika, silakan. Ya, kalau dukungan dari pemerintah ya, Mbak, terkait dengan penegakan perda, kemudian anggaran juga. Jadi memang kami punya tim yang solid, Mbak. Jadi kami punya tim yang solid. Jadi memang semua tergantung pimpinan. Pimpinannya komit, ke bawahnya pasti komit, gitu ya. Jadi hebatnya tim Kota Bogor adalah dari atasnya sudah komit, jadi ke bawahnya gampang ngaturnya gitu. Jadi teman-teman juga sekarang kita sudah tidak, kalau misalnya mau pembinaan pun di wilayah kita tinggal colek-colek aja. Jadi misalnya Pak besok kita pembinaan siap,
hadir. Tidak perlu anggaran, tidak perlu apapun, kita langsung turun seperti itu. Itu saking solidnya kita gitu seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ada pertemuan beberapa kali untuk merefresh, kemudian untuk melihat sejauh mana perkembangan KTR di Kota Bogor, biasanya kita sampaikan juga kendala-kendala apa. Jadi kita punya forum juga pertemuan untuk kegiatan-kegiatan misalnya yang terkendala di lapangan gitu, seperti itu juga kita sampaikan di dalam forum, kemudian kita pecahkan bersama kendalanya seperti apa. Kemudian kegiatan-kegiatan sidak kita lakukan secara masif juga. Jadi kalau misalnya nggak ada sidak itu nggak kayaknya terlena gitu. Jadi pelanggaran pasti terus ada, iklan banyak seperti itu. Jadi kita lakukan sidak juga kita punya 68 kelurahan. Jadi kita lakukan sidak setiap tahun minimal di kelurahan itu 1 sampai 2 kali. 1 tahun. Jadi kalau kita itu yang tingkat wilayah ya Mbak, jadi belum sama tingkat kotanya. Jadi memang sering sekali kita lakukan sidak. Kalau untuk Tipiring kita lakukan kita bareng karena Tipiring tupoksinya ada di Satpol PP, jadi kita lakukan berbarengan dengan Satpol PP. Untuk dukungan anggaran kita ada di 2 tempat, di Satpol PP dan di Dinas Kesehatan. KTR ini kita berdiri sendiri untuk anggarannya juga, jadi tidak nyampur di dalam kegiatan promosi kesehatan atau di pemberdayaan masyarakat ataupun di PTM. Jadi berdiri sendiri ya, jadi menu kegiatan KTR seperti itu untuk dukungan dari Pemda juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Saya melihat Mbak Anggi Maisarah dari Pusaka angkat tangan, tapi ini ada pertanyaan di chatroom yang kebetulan untuk Bu Ika juga. Jadi mumpung Bu Ika masih unmute nih, jadi kita coba jawab itu dulu. Ada pertanyaan dari Ibu Nila dari Dinas Kesehatan Kota Bandung nih Bu Ika. Mohon informasi proses pengawasan penjualan rokok untuk anak di bawah 18 tahun. Siapa yang melakukan untuk di kios dan warung-warung? Silakan Bu Ika. Ya, untuk pengawasan untuk pembelian rokok untuk kepada anak di bawah usia 18 tahun, ini memang perdanya baru dan kami untuk pengawasan memang belum dilakukan secara masif, baru kita lakukan sosialisasi kepada warung-warung karena jumlah warungnya banyak banget ya. Dalam satu wilayah aja sudah banyak sekali. Jadi memang kita lakukan sosialisasi, kemudian juga kita tempel stiker KTR bahwa di warung-warung tersebut saya lupa tidak membahas stikernya. Jadi dilarang menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. Terus kemudian ada pasal sekian Perda KTR dan sekian. Jadi kita sebutkan jika ada kalau misalnya melanggar ada dendanya apa, sanksinya apa itu kita cantumkan. Jadi ada stiker ditempel di setiap warung-warung tradisional. Itu untuk warung tradisional. Jadi kalau retail modern beda ya. Kita itu ada stiker KTR, tetapi kalau misalnya di warung tradisional yang biasanya kalau retail modern relatif patuh ya, gampang pengawasannya gitu ya. Tapi yang susah adalah di warung tradisional gitu. Jadi memang kita bikin stiker, ada 2 stiker KTR sama stiker tadi, larangan untuk menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. Seperti itu sih, baru seperti itu. Implementasinya baru seperti itu, bahwa pada saat sidak kita lakukan bahwa Ibu tahu Perda ini, kemudian tahu larangan ini segala macam. Kita baru seperti itu. Belum yang ini banget itu belum, baru sebatas itu sosialisasi, kemudian penempelan stiker dan karena memang banyak sekali yang harus kita sosialisasikan kepada warung tradisional. Itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ika. Berikutnya saya ingin memberikan kesempatan untuk Mbak Anggi Maisarah dari Pusaka untuk bertanya. Silakan Mbak Anggi. Ya, terima kasih Mbak Vela, bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh baik Bu Nahla tadi, kemudian ada Ibu Ika dan juga ada Pak Johan. Ini merupakan diskusi yang sangat menarik karena dari ragam perspektif tentunya ya, apa yang terjadi di kota Mbak Nahla, misalnya Sawah Lunto, kemudian juga ada sharing dari Brebes, ada juga dari Kota Bogor. Nah, mungkin kurang lebih dalam kesempatan ini saya juga nggak tahu ini Mbak Vela, ini adalah sebuah pertanyaan atau apa, tapi ini justru memicu saya untuk kemudian ingin menyampaikan beberapa hal atau menanggapi sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Johan dan Ibu Ika khususnya ya. Ini sangat cukup diapresiasi bahwa ada effort yang sangat luar biasa disampaikan oleh teman-teman dan juga Bapak Ibu dari Dinkes gitu terkait dengan adanya Perda KTR, baik masih bayi ataukah sudah belajar lari begitu. Tapi ada hal yang cukup
membuat saya ke-trigger adalah bagian ketika Ibu Ika menyampaikan bahwa tantangan sebenarnya bukan hanya berasal dari kesiapan atau penguatan internal dari teman-teman Dinkes, ataupun juga tadi Mbak Vela bilang intervensi dari industri rokok, tapi juga sebenarnya adalah keterlibatan masyarakat dalam hal peneguran, begitu ya. Banyak sekali terjadi bahwa masyarakat ini enggan atau justru takut melakukan peneguran, karena kalau misalnya orang bilang justru yang ditegur akan lebih galak gitu daripada kitanya. Dan tentunya juga kalau misalnya kita sampaikan kepada pelaku usaha atau penanggung jawab lokasi atau kawasan tanpa rokok, mereka juga enggan untuk mengingatkan yang bersangkutan untuk tidak merokok, karena mungkin akan berimplikasi pada ini pelanggannya pergi atau pengunjungnya jadi nggak akan kesini lagi dan sebagainya. Nah, mohon izin Ibu Ika dan juga Pak Johan gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga bahwa di Bogor ada Sibadra, kemudian juga Jakarta misalnya ada Jaki, tadi Ibu Intan juga sudah sampaikan. Kalau misalnya untuk aplikasi penyampaian keluhan seperti Sibadra dan juga Jaki, itu kan adalah aplikasi yang menyeluruh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat terkait dengan kendala-kendala. Mohon izin Ibu, kita ada aplikasi Pantau KTR, ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelaporan apabila ada pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Ini tentunya bisa sedikit membantu tantangan yang sedang Ibu Ika hadapi, bagaimana untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan optimalisasi kawasan tanpa rokok tanpa adanya ketakutan secara kekhawatiran pribadi dimarahi gitu. Kenapa? Kalau saya pribadi ini menyebutnya adalah silent massive movement gitu. Jadi kita diam-diam aja kalau kita nggak mau dimarahin, ya udah ini saya foto, saya laporkan apabila saya melihat ada orang yang merokok, apabila saya melihat ada asbak, tidak adanya pajangan atau tanda peringatan bukan atau dilarang merokok, atau bahkan ada kegiatan jual beli rokok ataupun juga sponsorship, saya bisa mengcapture foto itu kemudian melakukan pelaporan di aplikasi Pantau KTR dengan spesifikasi pelanggaran tertentu. Gitu. Ini akan sangat membantu tentunya baik Ibu Ika dan juga Pak Johan dan teman-teman lain ya di berbagai kota. Saya kira semoga ke depan kita bisa bersinergi. Kenapa? Karena tadi Ibu Ika sampaikan bahwa mereka sendiri punya satgas gitu ya Bu Ika ya. Ada satgas yang secara aktif melakukan sidak ke lokasi-lokasi. Ini akan sangat dahsyat sekali kalau misalnya sidak itu justru berbasis pada pelaporan yang diterima dari aplikasi Pantau KTR. Jadi memang terbukti secara nyata dalam aplikasi bahwa kawasan tertentu dilaporkan ada melakukan pelanggaran kawasan tanpa rokok. Saya kira itu saja, semoga pada kesempatan lain kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi ya terkait dengan aplikasi Pantau KTR, yang kalau misal teman-teman tidak berkeberatan boleh langsung di-upload, diinstal di Google Play Store dan segera nanti akan rilis di iPhone juga, jadi baik App Store dan juga Google Play Store akan mengakomodir untuk pelaporan pelanggaran kawasan tanpa rokok. Sekian, Bu Vela. Terima kasih Mbak Anggi, luar biasa sekali tadi Pantau KTR ini yang sempat kita lihat videonya di awal tadi ya Mbak Anggi ya. Iya betul. Benar itu seru banget kayaknya karena jadinya bisa kontribusi untuk memastikan bahwa pelaksanaan KTR ini berjalan dengan baik di kota dan kabupaten masing-masing gitu. Luar biasa. Untuk sekarang penggunanya mayoritas ada di daerah mana Mbak Anggi? Kalau untuk saat ini sebenarnya upaya kita adalah menyebar di seluruh kota baik di Indonesia karena ini sifatnya adalah nasional. Tapi kalau misalnya untuk pengguna yang aktif saat ini dan terorganisir itu ada tadi Sawah Lunto dan juga Solo. Jadi kalau misalnya yang sudah pengguna terorganisir dalam arti kata bersinergi dengan pusaka itu adalah Solo dan Sawah Lunto dan juga Medan, tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa kota seperti Jakarta, kemudian ada teman kita di Papua dan lain sebagainya yang mungkin secara personal menggunakan aplikasi itu. Tapi saya mengharapkan bahwa aplikasi ini tentunya bisa digunakan secara sistemik gitu ya. Artinya misalnya teman-teman Dinkes mewajibkan menggunakan aplikasi Pantau KTR. Jadi kalau misalnya pada kesempatan lain berada di luar area kerja menemukan hal seperti itu bisa terlibat juga dalam melakukan pelaporan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Anggi. Semoga semakin banyak penggunanya dan akan banyak juga kabupaten kota yang berkolaborasi gitu ya dengan aplikasi Pantau KTR ini. Terima kasih Mbak Anggi. Nah, bicara masalah pemantauan ini tadi gitu ya, ada yang lewat aplikasi, ada Sibadra di Bogor, ada Jaki, kemudian Mbak Anggi juga memperkenalkan Protisi. Saya ingin minta komentar Pak Johan nih Pak. Sementara memang
masih proses sosialisasi begitu ya Pak ya, untuk karena ini perdanya baru jadi, kemudian baru disosialisasikan, tetapi sudah ada pembahasan juga nggak tentang bagaimana kira-kira poin KTR di Perda P2P tadi itu untuk diimplementasikan nanti akan seperti apa pengawasannya? Silakan Pak Johan. Baik, terima kasih Mbak Vela. Jadi untuk Perda P2P sendiri kemarin memang baru disahkan pada bulan Maret ya. Kemudian kami sedang koordinasi dengan teman-teman di bagian hukum bahwa selain sosialisasi tentu kami untuk operasional di lapangan ya dengan melibatkan teman-teman OPD terkait seperti Satpol PP dan sebagainya ya. Ini kami perlu payung hukum yang lebih teknis mengatur kegiatan kami di lapangan. Jadi sejauh ini baru koordinasi untuk kegiatan sosialisasi. Kami belum sampai kepada pembuatan SK dan seterusnya ya, yang sudah dikerjakan di Dinas Kota Bogor mungkin lebih berapa puluh langkah itu lebih maju itu ya. Mungkin kami nanti sering harus banyak belajar ini dengan teman-teman yang sudah punya perda KTR duluan. Ya, gitu Mbak Vela. Jadi sementara baru tahap sosialisasi, kami masih terus berkoordinasi dengan teman-teman OPD terkait untuk bisa segera menerbitkan peraturan yang lebih operasional. Baik, terima kasih banyak Pak Johan. Pelan-pelan tentu saja gitu, ini saja sudah ada poin KTR dalam Perda P2P itu sudah langkah yang besar yang dilakukan Kabupaten Brebes gitu. Pelan-pelan pasti akan arahnya ke sana. Kami dukung bersama. Tidak terasa Bapak Ibu sudah hampir 2 jam kita diskusi. Mungkin untuk kesempatan terakhir sebelum mengakhiri acara ini saya ingin memberikan kesempatan sekali lagi untuk Mbak Nahla, Bu Ika, dan Pak Johan untuk memberikan kalimat penutup, kalimat pamungkas gitu, closing remarks. Mungkin kita bisa mulai dari Mbak Nahla dulu. Silakan Mbak Nahla. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mungkin satu hal kami dari civil society ya, kami berharap sebenarnya kita selalu berpikir bahwa persoalan rokok ini adalah persoalan tentang bagaimana orang tua abai untuk melindungi anak-anak gitu ya. Tapi sebenarnya di luar itu, di sisi lain sebenarnya ada tanggung jawab negara yang sebenarnya harus diselesaikan. Nah, itu bisa dilakukan dengan regulasi, di mana dengan kita menyiapkan lingkungan atau environment yang sangat mendukung anak-anak kita untuk tidak mengakses rokok dengan mudah, tidak menganggap rokok sebagai produk yang normal, itu adalah upaya kita untuk melindungi anak-anak agar mereka tidak menjadi perokok gitu. Jadi kami sangat senang sekali. Mudah-mudahan dengan diskusi hari ini bisa memicu kita semua untuk membuat regulasi yang kuat terkait dengan melindungi anak-anak kita dari adiksi rokok, dan pada tahun 2045 kita bisa melihat anak-anak tidak lagi memilih rokok sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Begitu saja Mbak Vela, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Nahla. Ibu Ika, silakan. Ya, sedikit saja mungkin saya hanya ingin memberikan semangat saja buat Bapak Ibu kabupaten kota yang lain yang belum menerapkan mengimplementasikan Perda KTR ini. Jadi tetap semangat, jangan ragu, tetap kita nomor 1, tetap kita berjuang bersama-sama dalam memerangi rokok, kemudian dalam menerapkan Indonesia yang sehat tentunya, kemudian untuk mencetak generasi muda yang unggul gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ika. Pak Johan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi anak adalah aset bangsa. Kita perlu lakukan segala sesuatu ya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita sehingga masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. Jadi apapun ya harus kita lakukan. Salah satunya adalah jangan sampai mereka menjadi perokok pemula ya. Karena ini akan sangat berpengaruh pada kecerdasan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan. Sekali lagi terima kasih. Tadi ada Pak Entos dari Kemen PPPA, Mbak Nahla, Ibu Ika, Pak Johan. Terima kasih untuk Bapak Ibu juga hadirin yang ada menemani diskusi ini selama hampir 2 jam. Serta tentunya terima kasih juga untuk teman-teman Protisi.id dan Fakta dan Komnas PT yang sudah menyelenggarakan diskusi ini. Bapak Ibu, perjuangan masih panjang. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk memperjuangkan pengendalian tembakau di Indonesia,
butuh dorongan besar untuk terus mengawal pemerintah, menagih pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kesehatan publik. Mari kita kawal bersama demi masa depan anak-anak Indonesia yang cemerlang. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Pamit, saya Vela undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Vela. Terima kasih Mbak Vela. Terima kasih buat semua. Ya, sebelum mengakhiri acara, kita akan ada sesi foto bersama. Bisa dibantu untuk semua peserta, narasumber, dan setiap yang mengikuti kegiatan ini untuk bisa membuka kameranya. Izin. Mbak Novit, bisa dibantu Mbak Novit untuk mengambil dokumentasi? Oke, siap-siap. Oke, ada 3 layar ya, saya foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Layar pertama selesai, layar kedua. 1, 2, 3. Ada lagi, satu lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novit. Sebelumnya saya mau menginformasikan untuk para peserta yang hadir untuk bisa mengisi daftar hadir ada di kolom chat. Selanjutnya untuk setiap data dan dokumentasi bisa dilihat di laman website kami di www.provisi.id. Dan terima kasih untuk para peserta, untuk moderator juga terima kasih Mbak Vela, terima kasih untuk narasumber. Sampai ketemu lagi di acara atau kegiatan kita yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Jo. Sehat-sehat semua. Makasih Novita, makasih semua. Mbak Vela. Semuanya. Terima kasih Pak Semuanya. Terima kasih Pamit. Vela, Kak Johan, semuanya terima kasih. Mbak Vela, teman-teman semua. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Novit ya. Oke, thank you, Pit. Fit bisa ngobrol dulu. Ya, silakan. Nanti Terima kasih. Terima kasih untuk silakan, semuanya, sehat. Terima Ya, kasih kasih, semuanya. Mbak. Izin live saya ya. taruh di kolom chat ya. Semangat. Silakan. Materinya bisa diunduh di provisi.id. Ya. Terima kasih.